Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini Siti Nurmaftuha. Saya bisa dipanggil Meta. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen produksi dan pemasaran bagi pelaku usaha startup yang bergabung dalam One Pesantren One Product Jawa Barat yang diselenggarakan oleh UPT P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Pada segmen ini saya akan menyampaikan 4 sesi yang terdiri dari yang pertama adalah tujuannya supaya teman-teman atau peserta ini dapat menyusun visi dan misi usaha. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengidentifikasi target konsumen, kemudian dapat merancang produk sesuai target konsumen, dan rekan-rekan di sini dapat mengisi format bisnis model canvas berdasarkan materi yang nanti akan saya sampaikan. Adapun ada 4 sesi ya, ada 4 topik yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah memahami visi dan misi usaha, kemudian yang kedua manajemen produksi, yang ketiga manajemen pemasaran, dan yang keempat adalah bisnis model canvas. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu memahami visi bisnis. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira teman-teman kalau ingin melakukan sesuatu kan pasti harus ada tujuan ya. Apa sih yang tujuan yang ingin dicapai supaya kita bisa menjalankan tujuan tersebut? Visi itu sebetulnya adalah sebagai sebuah gambaran besar. Tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan di sini adalah pesantren, usaha pesantren, instansi, di mana tentunya teman-teman berharap bahwa teman-teman bisa menjalankan bisnis atau menjalankan usaha atau juga mencapai usaha sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Visi ini tentunya adalah cita-cita jangka panjang dan harus berorientasi ke depan. Jadi pada saat di sini kan teman-teman yang mengikuti kelas kali ini adalah dari peserta startup, tentunya tidak ingin bahwa usaha yang dijalankan hanya berjalan untuk 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin juga hanya sekedar di program OPOP saja. Tentunya usaha ini ingin berjalan lebih panjang. Nah, jadi pada saat teman-teman ingin menjalankan usaha ini perlu visi yang jangka panjang. Jadi sesuatu yang memang punya orientasi ke depan. Pada saat kita akan membangun visi, tadi yang pertama ya, teman-teman nanti akan menyusun atau melihat ke depan apa sih, ingin seperti apa usaha yang ingin dijalankan. Sehingga nanti teman-teman juga perlu membayangkan seberapa besar usaha yang akan dijalankan oleh teman-teman. Dan tentunya pada saat kita bicara usaha, kita tidak berfokus pada diri kita, tapi juga kita akan melihat kepada pelanggan, kemudian juga sejauh mana apa yang mereka inginkan, kemudian seberapa besar bisnis yang ingin kita capai, dan kemudian juga apa saja yang harus kita butuhkan, apa yang akan dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis. Jadi ada beberapa hal ya, di sini ada 6 poin, ada 5 poin ya yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, kemudian pada kita akan menentukan visi, kita juga perlu melihat alasan kenapa sih orang itu perlu produk kita, kenapa orang itu ingin beli produk kita. Nah, ini juga nanti akan menyambung kepada topik berikutnya. Jadi pada saat kita bicara usaha, tentu bisnis ini adalah sebuah kepercayaan. Usaha ini kepercayaan. Kenapa sih misalnya teman-teman membutuhkan suatu produk? Kenapa teman-teman memilih produk tersebut dari si A? Misalnya di sini nanti ada sangat banyak pesantren gitu ya. Tentunya banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kenapa kemudian alasan teman-teman ingin membeli produk itu? Atau mungkin juga bagaimana caranya supaya para pesantren mitra yang menjadi peserta OPOP itu juga memilih produk kita. Mungkin tidak membeli produk dari perusahaan-perusahaan yang lain sudah ada, tapi kita berharap bahwa justru silaturahmi yang ada di pesantren ini tidak hanya terjalin sebagai perkenalan saja, tapi juga bisa saling mendukung dari penyediaan bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh pesantren. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi pada saat kita bicara bisnis hari ini, kompetisinya sangat luas gitu, pesaing kita sangat banyak. Nah, kita juga nanti harus melihat bagaimana caranya supaya produk kita itu yang dipilih oleh teman-teman kita atau pesantren-pesantren yang lain, atau mungkin juga pelaku usaha atau juga konsumen yang ada di luar sana. Karena tentunya teman-teman juga berharap Bapak Ibu, para santri, bahwa bisnis yang dia akan jalankan ini akan bermanfaat,
bukan hanya untuk diri sendiri, untuk pesantren, dan juga tidak hanya dalam jangka waktu yang singkat, tapi juga akan usianya sangat panjang. Nah, ini contoh bagaimana kemudian kita membuat pernyataan tentang visi. Misalnya yang pertama, menjadikan usaha produksi keripik tempe sebagai usaha skala kecil yang mampu menguasai pasar produk makanan ringan. Atau misalnya kemudian teman-teman menyatakan bahwa visi saya atau visi usaha pesantren adalah menjadikan usaha pesantren ini menjadikan usaha pesantren ini menjadi besar dan kemudian dapat memenuhi kebutuhan pesantren. Pasti di sini teman-teman punya mimpi ya, misalnya melihat pesantren-pesantren besar yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sudah bisa membiayai pesantrennya dari usaha tersebut. Jadi tentunya baik itu Pak Kiai, kemudian asatid, itu tidak pusing lagi gimana caranya bisa memenuhi pembiayaan dari pesantren. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan untuk mencapai visi bisnis, fokus, tentunya harus fokus. Nah, di sini kan one pesantren one produk, walaupun saya yakin di antara pesantren-pesantren ini juga punya usaha yang lain, tapi untuk bisnis yang ini fokus, buat rencana, harus membuat rencana. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Kemudian melakukan setiap rencana secara bertahap, tidak mungkin dong kita dari step 1 langsung ke step 10 gitu ya, tentunya ada tahap-tahapan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi kembali hasil-hasil eksekusi rencana dan melakukan dengan penuh komitmen, konsisten dan persisten. Jadi harus terus-menerus, nggak bisa kalau misalnya sekarang saya untuk OPOP saja, nanti kemudian berhenti, itu tidak bisa. Karena itu harus terus-menerus, harus diulang-ulang, harus berkelanjutan, dan jangan putus asa. Kayak namanya usaha tidak bisa yang kemudian langsung besar gitu, tidak. Tentu harus bertahap seperti itu. Dan satu lagi, mewujudkan mimpi dengan SMART, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Seperti apa sih? Spesifik itu kita tuliskan sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Apa sih yang kita ingin capai? Kemudian cara mengukurnya gimana? Jadi semuanya harus terukur ya. Misalnya taruhlah ada yang usahanya hidroponik gitu ya. Tuliskan tujuan. Apa sih usaha yang ingin dicapai dengan hidroponik tadi? Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Misalnya nanti ingin punya 5.000 lubang gitu ya, maksudnya net potnya, atau misalnya lebih dari itu. Kemudian aksinya seperti apa, action plan-nya seperti apa, tindakan realistisnya gimana, tahapannya gimana dulu, apa dulu yang harus kita lakukan, dan kemudian jangka waktunya, tahun ini mengerjakan ini, atau mungkin terlalu panjang, kita hitung per bulan, kita kemudian rencanakan per minggu, per hari, apa yang harus dilakukan setiap harinya, seperti itu. Dan ini contoh misalnya pada tahun 2022 omsetnya mencapai 25 juta per bulan, dan di tahun tahun 2023 ingin mencapai 100 juta. Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau misalnya teman-teman yang baru memulai sekarang juga melakukan hal yang sama. Karena walau bagaimanapun mencapai mimpi itu kan juga harus ada proses ya. Nah, proses itu yang kita rencanakan. Bahwa kemudian semuanya tidak terlaksana, tentunya ada prioritasnya. Nanti kita akan menentukan prioritas-prioritas atau langkah-langkah mana yang harus atau akan kita lakukan. Jadi teman-teman, ini sebagai contoh ya, pada saat kemudian nanti teman-teman akan melakukan menyusun visi ini. Jadi misalnya contohnya nih, pada tahun 2022 ada beberapa visi yang ingin dicapai atau beberapa langkah yang ingin dicapai. Kemudian pada tahun 2023 seperti apa? Nah, tentunya kan ada tahapnya. Misalnya dari omset 25 juta menjadi omset 100 juta. Maka ada misalnya akan mengikuti lokakarya selama 2 tahun, 2 kali setahun. Kemudian juga dari 2 rak pengen jadi 10 rak, maka dia harus mencari mentor, kemudian gabung komunitas atau mengikuti beberapa kegiatan yang lain. Nah, ini yang harus detail. Semakin detail apa yang teman-teman lakukan, itu tentunya teman-teman juga akan semakin mudah untuk mencapai hasilnya, seperti itu. Baik, untuk topik pertama cukup sekian. Nah, sebelum ini diakhiri, ada tugas yang nanti harus dilakukan oleh teman-teman. Tugasnya tidak sulit. Yang pertama adalah menentukan visi usaha, dan kemudian yang kedua adalah menjelaskan konsep SMART visi yang ingin dicapai.
Nah, tugas ini harus dikerjakan langsung ya, karena nanti akan teman-teman isi atau melengkapi tugas-tugas berikutnya dan juga yang menentukan keberhasilan teman-teman. Oke, sampai di sini untuk topik pertama. Kita akan lanjut ke topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.